Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang permasalahan Enron dan Sarbanes Oxley Act yang beranggotakan saya, Safitriani Hasanah, dengan NIM 19SA 2001, Adinda Rivianti dengan NIM 19SA 2003, dan Risma Diah Novanda dengan NIM 19SA 2008. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang kasus Enron. Enron merupakan perusahaan energi berbasis di Houston yang didirikan seseorang pengusaha brilian bernama Kenneth Lay. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 melalui merger dari dua perusahaan pipa gas di Amerika. Dalam kurun waktu 16 tahun, perusahaan berubah menjadi lebih berkembang karena keuntungan yang didapat hingga perdagangan menjadi perdagangan energi terbesar di dunia. Pada tahun 2001, Enron mulai mengalami keruntuhan. Keruntuhan ini terjadi setelah saingannya mundur dari kesepakatan dan banyak mitra dagang yang berhenti berbisnis dengan perusahaan Enron. Enron telah mengharapkan perlindungan kebangkrutan dengan aset 62 miliar dolar per 30 September. Hal itu menjadikan Enron sebagai perusahaan Amerika terbesar yang pernah bangkrut. Peran dewa direksi dalam perusahaan adalah untuk mengawasi perusahaan manajemen untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Namun, pada 1999, Dewan Enron mengabaikan aturan konflik kepentingan tersebut dan menciptakan kemitraan swasta untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. Kemitraan ini tampaknya memiliki hutang dan kewajiban yang tersembunyi yang memiliki dampak signifikan pada laba yang dilaporkan Enron. Yang kedua yaitu runtuhnya Enron. Keruntuhan Enron menimbulkan beberapa masalah tentang bagaimana cara memperkuat kemampuan dan kemauan direktur untuk menentang kesepakatan yang dipertanyakan melalui manajer perusahaan. Beberapa masalah tata kelola perusahaan muncul karena Enron. Kekuasaan tak terkekang di tangan kepala eksekutif sudah jelas menjadi masalah dan merupakan salah satu yang dicirikan manajemen Enron. Selain itu juga, di sana terdapat banyak ilustrasi aktivitas yang tidak etis di dalam organisasi Enron yang terus terungkap setelah kejatuhannya. Pada Mei 2002, terlihat jelas dari dokumen yang dikeluarkan Komisi Pengaturan Energi Federal bahwasanya pedagang energi Enron mengembangkan dan menggunakan strategi atau trik untuk memanipulasi pasar di mana California membeli listrik. Secara keseluruhan, Enron hampir lemah di semua aspek. Beberapa dewan direksi yang tidak memiliki moral karena mereka sering terlibat dalam aktivitas penipuan. Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris bereaksi keras terhadap keruntuhan perusahaan Enron. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelemahan di jantung sistem tata kelola Enron. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Rivianti. Selanjutnya yaitu kasus Parmalat. Yang pertama itu apa? Di sini yaitu terjadinya kegagalan tata kelola perusahaan di Parmalat. Yang kedua yaitu di mana? Kasus Parmalat ini terjadi di Finanziaria, perusahaan susu dan makanan Italia. Menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan dari perusahaan. Mengapa terjadinya kasus Parmalat ini yaitu adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol di perusahaan saham besar tidak akan menjadi konsekuensi khusus jika kepentingan pemilik dan manajer bertepatan dan adanya tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan mengatasi masalah pemantauan dan pengendalian kinerja manajerial. Samping itu, pemegang saham yang memberikan
memastikan sumber daya keuangan dalam menjalankannya di Parmalat yang berlangsung lebih dari 1 dekade dari euro 4 miliar menjadi 8 miliar. Dengan adanya kejadian yang menimpa perusahaan di Parmalat, pendiri, ketua dan kepala eksekutif Kalisto Tansi telah digulingkan dari perusahaan dan dewan ditahan. Enrico Brown lah yang menggantikan Tansi pada Desember, yang diberi wewenang baru untuk bertindak sebagai pengurus tunggal Parmalat. Parmalat sendiri yaitu dimiliki oleh sekelompok perusahaan yang kompleks, yaitu dikendalikan oleh satu blockholder yang kuat, yaitu keluarga Tansi pendiri itu sendiri. Melis pada tahun 1999 menjelaskan bahwa struktur kepemilikan seperti itu dengan pola kepemilikan yang tidak jelas dan kontrol yang tidak jarang di perusahaan Italia melalui struktur piramida. Dan ia juga mengatakan bahwa kelemahan sistem Anglo-Saxon perusahaan tata kelola secara tradisional yaitu adalah manajer yang kuat, adalah pemegang saham blok yang kuat, dan pemegang saham minoritas yang tidak terlindungi. Seperti halnya pada kasus Parmalat ini, yaitu tentang tata kelola perusahaan. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Risma Diah Novani. Tentang Sarbanes-Oxley Act. Peringatan 15 tahun kebangkrutan Enron memberikan kesempatan yang sangat baik untuk penasehat umum dalam meninjau dengan generasi baru pejabat perusahaan dan direktur perilaku dewan bermasalah yang terbukti memiliki implikasi seismik dan abadi untuk tata kelola perusahaan. Kegagalan pengawasan direktur Enron yang diidentifikasi sendiri tidak hanya menyebabkan apa yang pada saat itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, tetapi juga menjadi pendorong utama untuk pemberlakuan Sarbanes-Oxley Act dan gerakan tanggung jawab perusahaan yang mengikutinya. Sarbanes-Oxley Act sendiri diresmikan pada 30 Juli 2002 di Amerika Serikat. Adapun beberapa alasan pemberlakuan pekerjaan. Yang kedua, kerusakan tambahan di kota Houston. Dan ketiga, kematian mendadak Tuan Lei. Pemberlakuan Sarbanes-Oxley Act 2002 ini dimaksudkan untuk mencegah kegagalan akuntansi, keuangan, dan tata kelola di masa depan. Tapi briefing Dewan Enron 2016 akan lebih dari sekedar pelajaran sejarah keuangan. Untuk relevansi berkelanjutan, Enron setidaknya 2 kali lipat. Pertama, ini memberikan contoh-contoh yang mengejutkan tentang perilaku tata kelola bermasalah yang tidak ada dewan kapanpun yang kebal dengan aman. Kedua, memberikan penjelasan yang jelas tentang lingkungan akuntabilitas perusahaan seiring dengan berlakunya Sarbanes-Oxley. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.